Israel. Sejarah berdarah Bani Israel yang kita harus mengetahuinya bersama. Kenapa kita mendukung saudara kita di Palestina? Karena mereka adalah Muslim yang terzolimi. Meskipun kita bukan seorang Muslim, tapi jiwa orang-orang yang terjajah itu ada pada penduduk-penduduk di Palestina sana. Rakyat Palestina terzolimi bertahun-tahun lamanya. Negara mereka dihancurkan, tanah mereka diambil paksa oleh Zionis Yahudi, laknatullah. Sehingga kita sebagai seorang negara yang merdeka 1945 hadir untuk membela mereka dari kezoliman orang-orang Yahudi. Tanpa harus kita mengatakan bahwa kita adalah seorang Muslim, kita adalah manusia. Jiwa manusia tidaklah jiwa yang terjajah. Andaikan kita menjadi seorang yang terjajah, tentu jiwa kita akan nestapa di situ. Bayangkan saja saudara-saudara kita dibantai habis. Ibu kita dipukuli. Saudara kita ditembaki. Rumah-rumah kita dihancurkan dengan bulldozer dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang manusia? Apalagi kita sebagai seorang Muslim. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibba li akhihi. Tidaklah beriman kalian kecuali kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Bagaimanapun gambaran seorang Muslim seperti halnya kal jasad. Seperti halnya satu jasad utuh, di mana kalau misalkan salah satu dari jasad itu terkena luka, maka yang lain akan merasakan kepedihan yang sama. Inilah ibarat yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada kita. Dan saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengalami berbagai kondisi yang tidak mengenakan. Mereka dihujani roket, rudal, bom, dan lain sebagainya, tembak, dan lain sebagainya. Ribuan orang ketakutan di situ. Ribuan orang mati sia-sia atas kekejaman orang-orang Yahudi. Laknatullah. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai negara yang merdeka, kita hadir. Kita sampaikan kepada dunia bahwa kita mendukung Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Ini adalah kewajiban kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Kemudian pertanyaannya, kenapa Yahudi bisa masuk ke Palestina? Adalah tepatnya pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris yang ketika waktu itu adalah Arthur Balfour menuliskan yang tujuannya adalah kepada Lionel Walter, adalah pemimpin garis keras orang-orang Yahudi yang ada di Eropa sana. Bagaimanapun komunitas Yahudi tidak akan diterima dimanapun, termasuk adalah di Eropa. Pecahnya Perang Dunia II salah satunya adalah bahwa Hitler, Presiden Jerman ketika waktu itu, ingin membantai habis orang-orang Yahudi. Kenapa seperti itu jamaah? Karena mereka adalah orang-orang yang culas, orang-orang yang sombong, orang-orang yang dengki terhadap kesuksesan orang lain. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, jamaah rahimakumullah. Karena itulah mereka tidak diterima. Setelah mereka dibantai, ada jutaan manusia dibantai di Jerman sana, dalam waktu beberapa bulan saja, akhirnya mereka meminta pemerintah Inggris agar mereka bisa pindah ke Palestina. Terjadilah perjanjian di situ. Ada 90% negara Eropa kemudian mensupport perjuangan Zionis agar mereka pindah menjadi negara baru di tanah Palestina. Dari situlah pada tahun 1946, satu tahun setelah kemerdekaan kita, mereka pindah beramai-ramai. Ada ribuan orang yang pindah ke Palestina.
dan disitulah ditetapkan komunitas Yahudi. Coba kita lihat dalam peta ini, bagaimana ini adalah peta Palestina yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Ini Laut Mediterania, yang sampingnya ini adalah Laut Mati, yang perbatasannya langsung pada Yerusalem. Atas ini Lebanon, bawah ini adalah Mesir. Ini jamaah. Ini sangat kecil sekali kalau kita lihat komunitas Yahudi pada tahun itu. Pada tahun setelahnya 1947, tiba-tiba saja PBB mengumumkan peta Palestina itu seperti ini. Dibagi separuh-separuhnya. Yang satu ini adalah Israel, putih-putih ini, sementara Yahudi adalah hijau-hijau. Dan pada tahun 1967 ternyata sudah semakin sedikit lagi. Negara Palestina sangat terkucilkan di sini. Semakin sedikit komunitasnya. Terbagi menjadi dua antara jalur Gaza yang ada di sini, perbatasan langsung dengan Mesir. Putihnya ini adalah Israel. Mereka sengaja membagi dua komunitas Palestina atau negara Palestina agar negara Palestina tidak bisa bersatu. Agar mereka tidak bisa merampas lagi, mengambil lagi tanah mereka. Ini jamaah rahimakumullah. Yang ini adalah Al-Aqsa. Sementara ini adalah jalur Gaza. Ini adalah tepi barat namanya. Tapi tahun 2012 coba kita lihat dan saksikan bagaimana tanah Palestina ternyata habis. Ini jalur Gaza, ini tepi barat sudah kurus, kecil. Setiap kali ingin orang-orang Yahudi mendirikan rumah-rumah mereka, pemukiman-pemukiman mereka, mereka akan meratakan pemukiman-pemukiman orang-orang Muslim yang ada di Palestina. Sehingga semakin terkucilkan mereka, semakin sedikit komunitas mereka, dibantai habis. Stok dari listrik, air tidak diberikan oleh Yahudi. Mereka diboikot perdagangan. Mereka diboikot juga ekonomi mereka dan lain sebagainya. Banyak sekali jamaah rahimakumullah.